Alhamdulillah senang sekali pagi hari ini bisa bertemu dengan Bunda Teteh sayang semua jamaah As-Sakinah. Mudah-mudahan ya kita semua seperti ini Allah pertemukan kita di dunia. Seperti ini nanti Allah kumpulkan kita di surga. Mau masuk surga? Mau aja, mau banget. Cius. Mie apa? Ahilman, kenapa doa Ahilman selalu mengantarkan kita untuk bisa sama-sama sampai ke surga? Karena di antara amalan yang akan memudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surga, salah satunya saat kita berangkat untuk menuntut ilmu. Iya apa iya? Kata Nabi SAW, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Terjemahkan atau jangan? Jika nu ngarti atau kikiaan we gitu. Ari Sugante udah ngerti gitu. Terjemahin jangan? Aa, apa artinya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menempuh jalan ilmu. Lihat kalimatnya. Dia mungkin kondisinya berat. Mungkin kondisinya sulit. Mungkin kondisinya berat, mungkin kondisinya sulit, susah, kerjaannya banyak, betul? Aktivitasnya banyak, ya? Banyak, sulit, susah. Tapi Masya Allah, dia mudahkan langkah kakinya untuk datang ke majelis ilmu. Apa kata Nabi? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Nggak cukup pakai amin, Bunda. Betul. Karena berangkat majelis ilmu pakai tenaga, betul? Pakai waktu, betul? Pakai apa ini? Pakai ongkos, pakai uang, betul? Berkorban tidak? Berat tidak? Susah tidak? Pertanyaannya, kira-kira rasa sulit dan susah yang kita dapatkan Allah tahu tidak? Ada pahalanya tidak? Dan izin ya, makin berat pengorbananmu untuk menuntut ilmu, makin besar pahala yang Allah siapkan untukmu. Mohon izin, ada yang datang mungkin dari jam 5 subuh, ada? Mana orangnya? Ibu jam berapa berangkat? Jam 5, iya. Antara rajin dan gawe itu tuh ya. Ini, semangat, betul nggak? Dan mohon maaf, mungkin yang di belakang ada yang bilang, gimana ya caranya biar duduk paling depan? Pengorbanannya, betul nggak? Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya pengorbanan. Maka menurut AA, yang akan duluan masuk surga tuh yang paling depan. Ada dua maknanya. Satu, masuk surga nanti di sana. Atau yang kedua, maka Bunda sayang, begitu besar pahala, betul? Maka izin ya, kalau nanti Bunda masuk surga, amin.
Kalau nanti bunda masuk surga, kalau nanti bunda masuk surga, dan bunda tidak menemukan AA di surga, temu. Kalau nanti bunda masuk surga, dan tidak bertemu AA di surga, kok amin sih? Kumaha? Kalau nanti bunda masuk surga, amin, dan tidak bertemu AA di surga, cukup, nggak usah amin ya tamah. Ahilman nitip, tolong cari Ahilman, siap? Janji? Mau? Karena kalau bunda perhatikan, setiap doa pasti salah satunya, ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di mana? Di surga. Maka Ustaz lihat ini yang hadir calon bidadari surga semua. Dan percayalah, makin bunda istiqomah di jalan kebaikan ini, mudah-mudahan wafat kita husnul khotimah. Karena perempuan itu harus disibukkan dengan ilmu. Iya apa iya? Sok disiapin kameranya. Status hari Kamis ya. Sok diangkat kameranya, dicatat ya. Ini bagus kata-katanya ya. Sudah siap? Pastiin baterainya masih ada. Memori ada memori. Kalau pakai filter boleh yang agak cakep sedikit. Terus ambil angle A-nya yang gak kelihatan gemuk gitu ya. Sok. Oke, berdiri. Oh iya, udah lama gak berdiri ya. Iya. Sok tulis. Iya. Maju. Ke tengah. Keluar. Atau ate pulang area tamahnya. Sok, catat baik-baik. Rekam baik-baik. Perempuan itu harus disibukkan dengan ilmu. Kalau perempuan tidak disibukkan dengan ilmu, maka perempuan akan disibukkan dengan perasaan-perasaan. Perempuan akan disibukkan dengan prasangka-prasangkanya. Maka saat perasaan tidak menentu, saat keadaan tidak menentu, maka isilah hati perempuan dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, dengan ilmu. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu, karena istri yang punya ilmu beda dengan istri yang tak punya ilmu. Ibu yang punya ilmu beda dengan ibu yang punya ilmu. Maka keluarga yang diisi dengan istri dan ibu yang punya ilmu, akan Allah hadirkan kebahagiaan dalam hidupnya. Insya Allah. Pakai lagunya Rosa. Judulnya Tak Sanggup Lagi, cari ya nanti. Tak etak lagu nanti. Etak lah. Jangan lupa tag Ahilman Fauzi ya. Baik, bunda sayang, hari ini kumaha teh? Oh, emang sepotong gitu ya? Hah? Riweuh mah. Udah gini aja kali ya, aman ya? Agak beda ya? Oke, baik. Bunda sayang, siap belajar? 1, belajar dikasih surga, setuju? 2, perempuan harus diisi dengan apa? Ilmu agar bisa mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Siap? Baik. Aman? Awas. Dah, cukup. Udah gitu aja. Baik. Bunda perhatikan ke depan. Ada? Nah, apa yang ada? Nah.
Baik, kelihatan whiteboardnya? Nah, A kelihatan? A nggak kelihatan? Lebih penting whiteboard tuh A. Ya, kalau lebih penting whiteboard ya silakan. Baik, Bunda sayang, hari ini kita akan belajar apa judulnya? Dahsyatnya apa? Doa. Oke, wanita. Pas nggak temanya? Ini yang hadir perempuan semua ya? Oke. Oh, Bapak, silakan keluar dari sini, Pak. Karena ini buat perempuan aja. Baik, kalau Ahilman sebenarnya lebih senang nyebutnya bukan wanita tapi perempuan. Ya, tapi oke. Dahsyatnya doa wanita atau perempuan. Di dalam bahasa Arab, perempuan itu disebut dengan mar'ah. Apa? Mar'atun. Mar'atun. Apa bun? Kenapa dalam bahasa Arab perempuan disebut dengan mar'ah? Setidaknya ada dua hal yang harus kita pahami tentang perempuan. Masya Allah. Makanya kenapa Ahilman jadi favoritnya perempuan kan? Karena memahami. Dan saya dikasih anak semuanya perempuan ya. Sudahlah. Memang begitulah ya. Dalam bahasa apa Bu? Coba lagi. Kok bisa coba lagi Bu? Ulangi, dalam bahasa Arab perempuan disebut dengan apa? Mar'ah. Ada dua hal yang harus kita pahami tentang perempuan berdasarkan akar kata perempuan menurut bahasa Arab. Mar'ah setidaknya ada dua. Yang pertama, perempuan itu identik dengan muru'ah. Apa? Sama nih katanya. Sama. Muru'atun. Artinya keindahan atau kehormatan. Apa? Keindahan atau kehormatan. Satu, perempuan tuh suka yang indah-indah. Betul nggak? Dan perempuan juga suka berpenampilan indah. Suka dandan. Boleh nggak? Harus. Perempuan itu harus bisa dandan. Apalagi untuk suaminya sendiri. Betul? Dan tidak ada masalah kalau perempuan itu suka dengan hal yang sifatnya indah, yang sifatnya cantik. Maka biasanya Bunda untuk mengejar keindahan kadang membutuhkan sesuatu yang memang harus kita korbankan. Dan ini juga pesan untuk para laki-laki termasuk para suami. Kalau ingin menyenangkan hati istrimu maka belajar memberikan yang indah-indah. Betul? Sebut apa yang indah-indah? Masa langsung duit, meni langsung duit, meni kelihatan lagi butuhnya teh, meni duit. Ya, ya perhiasan, ulah duit ting atau duit, perhiasan, betul? Berlian, intan permata, keindahan. Dan yang kedua, mohon izin, perempuan itu artinya sesuatu yang terhormat, Masya Allah, yang mahal. Maka sebagai perempuan, Bunda harus menjaga kehormatan dengan baik. Dan mohon izin, mohon maaf, akan banyak nanti perempuan yang masuk ke dalam api neraka karena tidak pandai menjaga dua kehormatan dalam dirinya. Satu, lisannya. Dua, auratnya atau kemaluannya. Maka Bunda itu terhormat. Teteh sayang, kamu itu terhormat. Maka dari hati yang paling dalam Ahilman menitipkan, tolong jaga kehormatan. Jangan terlalu mudah
menyerahkan sesuatu yang berharga dalam dirimu kepada orang lain. Termasuk pesan saya kepada adik-adik saya yang belum menikah, yang masih sendiri, jangan terlalu mudah menyerahkan hatimu kepada orang yang belum tentu jadi milikmu. Betul? Berapa banyak hari ini sesuatu yang paling mahal bagi perempuan tapi hilang. Apa itu? Rasa malu. Padahal kata Nabi, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Maka izin ya, jangan karena ingin viral, jangan karena ingin terkenal, jangan karena ingin mohon maaf populer, sampai kita menghalalkan yang haram untuk kita hadirkan. Na'udzubillahi min dzalik. Perempuan itu indah, perempuan itu terhormat. Maka perempuan selalu menginginkan keindahan dan selalu menginginkan kehormatan. Maka perhatikan, perempuan gak mau kalah kalau ngomong. Betul gak? Betul? Ece, tahu gak? Nah, ini yang gak ada di syuting, Bunda ya. Ece, tahu gak ada anak aku mah ikutan les bahasa Inggris di Jalan Pajajaran. Anak aku lebih duluan Ece dibanding Ece. Ece mah baru daftar. Anak aku mah sudah level 3 lesnya teh. Itu perempuan. Betul gak? Gak mau kalah. Betul? Si Ece cerita. Ece aku mah kemarin beli rice cooker. Murah di pasar anyar. Sabaraha kemarin teh. Gitu kan? Sok nanya tah, sok nanya. Terus si Ece nggak jawabnya 300.000 lah. Murah. Aku mah 2,5 kemarin dapatnya. Iya kan? Perempuan nggak mau kalah. Perempuan ingin selalu terhormat. Betul? Tapi sayangnya perempuan selalu ingin terhormat, tapi kadang dia lupa menjaga kehormatan. Maka Bunda sayang, berangkat dari situ, kita harus benar-benar menjadi perempuan yang menjaga keindahan kita dan menjaga kehormatan kita. Bukan hanya senang dengan yang indah-indah, bukan hanya senang dihormati, tapi pesannya Bunda juga harus menjadi perempuan yang terhormat. Setuju atau tidak? Perempuan kadang membingungkan perasaan. Satu kali dia mau berangkat ke kondangan. Dia bertanya sama pasangannya, "Ayah, menurut ayah, Bunda bagus pakai baju warna merah atau warna biru?" Maka suaminya menjawab, "Bunda mah bagus pakai baju warna biru." Maka istrinya menjawab, "Merah juga bagus." Katanya nanya, tapi jawab sendiri. Ada yang begitu? Setelah perdebatan merah dan biru, setengah jam keluar kamar, pakai baju warna apa? Pakai baju warna yang tidak ada merah dan birunya. Keluar baju warna koneng. Perasaan tadi merah dan biru. Yang keluar warna kuning. Itulah perempuan. Dia nggak butuh jawaban. Dia hanya butuh didengarkan. Betul? Karena dia butuh muru'ah, butuh kehormatan. Betul? Bunda keluar rumah, ketemu perempuan pakai motor. Pasti Bunda akan bingung melihatnya. Kadang dia sen kiri beloknya. Itu perempuan. Setelah tahu itu salah, kita nyalain dia. Marah atau tidak? Saya pernah merasakan itu. Supir saya bingung. Ada ibu-ibu, dia sen kiri belok kanan. Akhirnya ketabrak sedikit turun. "Ibu,
Kenapa ibu tadi sen kiri belok kanan? Bapak yang salah. Kenapa saya salah? Salahnya apa? Kenapa ngikutin saya? Oh ya. Saya juga bingung. Saya juga bingung. Ya. Betul? Nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak. Tapi ingin dihormati. Bunda berlima sama Besti foto bareng. Berlima foto bareng. Izin mohon maaf. Yang 4 fotonya bagus. Yang Bunda kelihatan tidak kurus. Pertanyaannya, di save apa dihapus? Perasaan tadi yang minta foto dia kan? Ayo kita foto yuk, kita foto yuk, kita foto. 5 orang di foto, 4 orang bagus, dianya tidak kelihatan kurus, dihapus. Dan begitu sebaliknya, yang 4 kurang bagus, yang Bunda kelihatan kurus, dihapus atau diupload. Temennya akan bilang, Oce, atau kenapa mau upload yang itu? Nggak apa-apa, dah aku yang bagus. Makanya pakai HP kamu nanti mah fotonya. Dah aku mah angle kiri foto teh. Ya, coba. Kita udah bilang, Bun, atau jangannya itu yang dihapus teh. Nggak mau kalah. Karena menurut dia ini yang lebih terhormat daripada yang perempuan. Kalau nggak pakai ilmu, ngejar kayak gitu tuh. Nggak mau kalah. Dalam tanda kutip izin egois. Mau menang sendiri. Bunda, mau makan apa hari ini? Ada jawaban yang paling menyeramkan. Ketika ditanya mau makan apa jawaban dia? Terserah. Itu lebih mengerikan daripada soal UTBK bagi adik-adik kita. Bingung. Mau makan terserah. Apakah ada menu makan terserah? Tidak ada. Tapi bagi perempuan ada. Kita harus peka. Suaminya bingung. Naon terserah tehnya. Sepanjang jalan, akhirnya nggak mampir kemana-mana. Sampai rumah ngambek apa enggak? Siapa itu teh? Anda. Itu semua perempuan. Iya apa iya? Kalau nggak pakai ilmu, jadinya begitu, Bunda. Kalau nggak pakai ilmu, perempuan itu ngejar keindahannya dengan cara yang salah. Betul? Suka lupa. Rambut dipirang-pirangin. Pipi dimerah-merahin. Betul? Bibir dimerah-merahin. Ari leher lupa. Tacapannya kurang sempurna eta teh. Lupa. Perempuan, Bunda sayang, lihat orang lain pinter, lihat diri sendiri enggak. Ece, apa? Lihat ce, baris 3 jarum jam 5. Baris 3 jarum jam 5. Cek si Ece teh, emang kenapa? Ih lihat, jilbabnya kembang-kembang. Emang kenapa kalau kembang-kembang? Ari Ece apal teh eta teh naon? Taplak meja. Kamari aya. Anu Shopee 77 aya anu kitu tah. Da aku ge beli eta teh. Aya. Belum beres ngomongin yang lain, ngomongin lagi yang lain. Ya. Kenapa ya? Ya memang begitu. Gelap ya? Tetap kelihatan tapi kan? Ya, maaf ya Bu, memang mungkin listriknya can maya. Jadi kudu
Makanya ibu infak teh sing banyak bu, iya listrik dah iya teh lumayan. Di Pareman cenah lieur cenah ibu-ibu cenah bete. Ya perempuan. Jadi perempuan itu dalam bahasa Arab namanya apa? Mar'ah. Makna yang pertama muru'ah artinya keindahan atau kehormatan. Yang kedua, perempuan itu ya diambil juga sama akar katanya dengan mir'ah. Apa? Sama nggak? Sama kan? Tuh lihat. Dari mar'atun jadi muru'atun jadi mir'atun. Katanya sama. Huruf yang merangkainya sama. Apa maknanya mir'ah? Ada dua. Mir'ah itu artinya cermin. Artinya apa? Cermin. Jadi perempuan itu punya dua sifat yang ngikut kepada cermin. Satu, suka bercermin. Betul nggak? Suka bercermin. Mau berangkat, cermin. Nyampe parkiran aya mobil, cermin. Aya spiona, cermin. Aya kaca masjid, cermin. Aya HP, aya yang begitu? Anda begitu semua itu. Cermin. Suka Tapi ada yang kedua. Makna cermin itu ternyata perempuan itu hatinya seperti cermin. Ayo angkat kameranya, bagus kalimatnya ini. Nanti pakai lagunya Rosa judulnya Aku Wanita ya. Sudah? Diri lagi, oke. Gitu we kajian teh santainya. Ya pokoknya mah yang penting bunda bahagia. Kan di imah banyak masalah kan. Ya, senyum bahagia. Alhamdulillah. Sudah siap? Sok catat ya. Ya. Nyeda ate hiji atuh Bu. Kudu kieu ate da lieu. Tenang, tenang. Tenang. Sok. Sudah? Al-mar'atu kalmir'ah. Perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tapi tak mudah melupakan. Nges sakit lah, panjang. Kekeresakan. Kenapa? Agak keresakan ya? Coba mic-nya kali ganti. Cek, cek. Aman? Ada suaranya? Yang di luar? Terdengar? Mana sih yang di luar? Yang di luar ada suaranya? Oke, oke. Cek, cek. Cek. Makieu atuh manya. Dua. Dah, udah Bu? Dah, oke, kita ulangi. Perempuan, wanita dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Mar'ah, mar'atun. Ada dua makna. Satu apa? Muru'ah. Dua, mir'ah. Muru'ah artinya apa? Keindahan dan kehormatan. Perempuan suka yang indah-indah, suka yang terhormat-terhormat. Maka perempuan harus menjadi pribadi yang menjaga keindahan dan kehormatannya. Oke. Yang kedua, perempuan maknanya mir'ah, artinya cermin. Satu, suka bercermin. Dua, hatinya seperti cermin, mudah pecah. Dan kalau sudah pecah, kita sulit merangkai kembali pecahan cerminnya. Pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan kalau sudah sakit,
Mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Bahkan ada yang menyebutkan perempuan itu ahli sejarah yang paling hebat. Betul? Suami bikin salah sekarang. Yang dibicarakan kesalahan sekarang atau 10 tahun yang lalu. Dibahas. Padahal salahnya sekarang. Tapi dulu pernah ada salah, dibahas. Ulang lagi yang mana ini? Diulang kesalahannya gitu. Boleh jadi itu adalah cara kita ditegur sama Allah. Untuk bisa memahami tentang makna siapa diri kita, perempuan. Maka sekarang pertanyaannya, berarti perempuan itu mulia atau tidak? Mulia. Coba bayangin. Perempuan itu mulia dan dimuliakan. Masya Allah. Sebelum datangnya Islam, mohon maaf. Perempuan hanya dijadikan budak pemuas nafsu sesaat. Betul? Bahkan dulu kalau ada keluarga punya anak perempuan, mohon maaf dibunuh. Karena malu aib punya anak perempuan. Tapi setelah Islam datang, Masya Allah, justru perempuan adalah makhluk yang dimuliakan. Ayo kita perhatikan. Di dalam Al-Quran ada surat khusus. Betul? Yang bermakna perempuan. Namanya apa? An-Nisa, perempuan. Kalau kita lihat sejarah, banyak kejadian-kejadian dalam peradaban Islam itu ditorehkan oleh perempuan. Misal, manusia pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, perempuan. Siapa namanya? Siti Khadijah binti Khuwailid alaihassalam. Manusia pertama yang wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah. Ternyata perempuan bernama Sumayyah binti Khayyat. Ibunya Amr bin Yasir. Betul? Manusia pertama yang masuk Masjidil Haram ternyata perempuan. Namanya Siti Hajar alaihassalam. Istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Perempuan. Dan kalau Bunda perhatikan, di antara nama-nama yang dijanjikan masuk surga, ternyata yang letter X langsung disebutkan nama-namanya adalah perempuan. Maka jangan kaget. Yang akan paling banyak nanti di surga siapa? Perempuan. Maka janji dalam Al-Quran untuk orang yang taat kepada Allah dikasihnya apa? Bidadari surga. Ini menunjukkan bahwa di surga yang akan paling banyak adalah perempuan. Bidadari surga. Tapi jangan kaget. Yang paling banyak di dalam api neraka pun juga perempuan. Kenapa? Karena boleh jadi ini perempuan tidak bisa menjaga keindahannya dan kehormatannya. Betul? So pertanyaannya, kesekan lainnya? Oh. Pakai ini dulu katanya. Disetting dulu. Aman? Oke. Pertanyaan lanjut. Bagaimana perempuan itu bisa jadi mulia dan dimuliakan? Setidaknya nanti Bunda akan menemukan 4 posisi perempuan. Berapa? Oke. 4 posisi perempuan akan jadi mulia. 1. Saat perempuan menjadi hamba dari Tuhannya. Jadi hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba. Oke. 2. Perempuan jadi mulia saat dia menjadi anak perempuan dari ayahnya.
dari orang tuanya. Anak. 3, perempuan jadi mulia saat dia jadi istri untuk suaminya. Cek. 4, saat perempuan jadi ibu untuk anak. Ada berapa? Perempuan bisa jadi mulia dalam 4 posisi. 1, perempuan jadi mulia saat dia menjadi apa? Hamba untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perempuan jadi mulia saat dia menjadi anak perempuan untuk ayahnya atau orang tuanya. Yang ketiga, perempuan jadi mulia saat dia menjadi istri untuk suaminya. Dan yang keempat, perempuan menjadi mulia saat dia jadi ibu untuk anak-anak. Dan Masya Allah, sebelum datangnya Islam, perempuan direndahkan. Tapi saat datangnya Islam, perempuan mendapatkan posisi yang dimuliakan. Anak perempuan bagi ayahnya luar biasa. Barang siapa seorang ayah punya 3 anak perempuan lebih, kemudian dia memberinya makan, memberinya minum, menyiapkan pakaiannya, mendidiknya, maka ayah tersebut akan terhalang dari siksa api neraka. Mulia tidak? Karena anak perempuan. Istri mulia tidak? Barang siapa seorang istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Kami laki-laki tidak punya privilege itu. Tapi perempuan punya privilege itu. Punya kesempatan baik. Gak sampai di situ. Jadi ibu, mulia tidak? Surga diletakkan di telapak kaki siapa? Ibu. Maka semua kesempatannya mulia. Makanya izin ya, keterlaluan kalau bunda, teteh, sayang ditakdirkan jadi perempuan tapi nggak masuk surga. Padahal kesempatannya sudah terbuka. Betul? Padahal potensinya sudah ada. Tapi banyak di antara kita yang sering luput dan lupa begitu besar nikmat yang Allah berikan untuk perempuan. Betul? Pertanyaannya, kalau perempuan begitu mulia dan begitu perasa dengan hati yang diberikan oleh Allah di dalamnya, bagaimana kekuatan perempuan dalam melangkah selama hidup? Karena identik perempuan, mohon izin ya, sering direndahkan, sering disepelekan, sering dikecilkan. Itu kan? Sering dibohongin. Gitu kan? Coba yang suka dibohongin tuh laki-laki atau perempuan? Belum tentu, Bunda ya. Tapi memang kalau kita lihat fakta, data, cerita, mungkin perempuan terkesan memang lebih banyak. Karena pakainya hati. Betul nggak? Laki-laki bahasa Arabnya ar-rijal. Akar katanya sama dengan rijlun, kaki. Jadi kalau pria ar-rajul, ar-rijal. Sama dengan rijlun, laki, kaki.
Berarti memang kalau bicara kaki ada dua maknanya. Satu, laki-laki itu harus berpijak dengan kakinya sendiri, tanggung jawab. Makanya mohon maaf, bukan laki-laki kalau nggak tanggung jawab. Biasa aja bu, betul. Maka laki-laki itu tanggung jawab. Dan laki-laki diberikan kemampuan untuk tanggung jawab. Maka dipertanyakan kelaki-lakiannya. Kalau ada laki-laki tidak bertanggung jawab. Makanya laki-laki dikasih tanggung jawab kewajiban mencari nafkah. Kalau ada suami yang diberikan tanggung jawab mencari nafkah, tapi dia malas mencari nafkah, salah tidak? Maka ulangi beberapa yang menguntungkan bunda direkam. Yang tidak menguntungkan mah nggak direkam tadi tuh. Yang bilang jaga kehormatan nggak direkam, nggak ada, lewat tadi tuh. Ini agak ada jeda sedikit nih bicaranya. Saya udah sampai sini baru keluar suaranya ya. Iya. Iya, agak delay. Kayak di TV live dikit ya. Iya, di sini udah ketawa, yang di belakang belum ketawa. Di sini udah berhenti, yang di belakang udah lewat. Delay. Tuh, sampai age mikirnya delay kieu ya. Naon di pohode ngomong naon tadi teh tuh. Gara delay ya. Gara-gara mic-nya delay. Jadi bunda, gimana ya cara perempuan mengekspresikan perasaannya saat dia merasa disakiti, saat dia merasa dikhianati, saat dia merasa dibohongi? Maka jawabannya ada satu kekuatan, yang kekuatan ini akan menjadikan perempuan lebih kuat. Namanya doa. Namanya apa? Doa. Maka tema kita pagi ini dahsyatnya doa wanita atau perempuan. Karena sebegitu dahsyatnya doa perempuan. Tapi pertanyaannya, apakah semua perempuan doanya dahsyat? Perempuan yang seperti apa yang doanya dahsyat? Jadi jangan mentang-mentang. Jangan petenteng. Sekalinya ditantang kayak ayam cayung. Bunda jangan mentang-mentang sama AA dibilangin doa perempuan itu dahsyat. Jangan mentang-mentang bunda perempuan, sorry ye. Tidak semua perempuan doanya dahsyat. Tidak semua perempuan doanya mustajab. Perempuan seperti apa yang doanya dahsyat itu? Kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut. Biasa. Kan udah biasa di TV kan. Bunda. Nah, perempuan seperti apa? Izin ya. Di dalam semua 4 posisi tadi punya potensi. Maka dalam hadis disebutkan ada 4 perempuan yang namanya sudah tertulis di surga. Orangnya masih hidup waktu itu, tapi namanya sudah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan ini akan masuk surga. Apakah ada Ceidah di dalamnya? Atau Ceulis? Atau Ceai? Adakah nama-nama itu? Sayangnya tidak ada. Siapa nama perempuan itu? Sebutin namanya, kita bahas apa cirinya, sehingga bunda setidaknya ngikutin ciri perempuan itu, sehingga doanya dahsyat. Doanya dikabulkan. Betul? Tulis, 4 perempuan yang namanya sudah tertulis di surga. 1,
Perempuan itu bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Siti itu kependekan dari Sayyidati. Maka disebutnya Siti. Ya. Yang mulia, yang terhormat Khadijah binti Khuwailid. Kalau istrinya Nabi Nuh, gak usah pakai Siti. Karena durhaka. Makanya kuah asok dibecandakan. Siapa namanya istri Nabi Nuh? Bunuh betere. Betere kan. Yang mulia Siti. Makanya dibawa ke Indonesia. Betul? Dikasih nama anak perempuan Siti. Siti Maimunah. Ayat Siti Maisaro, Siti Munaro, Siti Hasana, Siti Maryam. Betul gak? Makanya nama grup Tahsin Asakina ayah Sitina. Kelas-kelasnya. Siti itu artinya Sayyidati. Yang terhormat, yang mulia. Makanya kenapa Ahilman kasih nama kelasnya Siti? Karena yang belajar Quran, perempuan itu Siti Sayyidati. Yang dihormati, yang dimuliakan. Mohon Siti. Jadi nanti mah bunda kalau kenalan, misalnya nama bunda siapa? Joan misalnya. Siti Joan. Situ itu artinya dihormati, dimuliakan. Yang pertama perempuan tertulis namanya di surga Siti siapa? Kala-kala. Kok Badriah sih? Tasa Khadijah. Ini Siti Badriah ayo ayah wae. Badriah cenah. Khadijah. Siti Khadijah. Si bun ayah wae. Dua, perempuan yang dijanjikan masuk surga namanya Siti Asia binti Muzahim. Istrinya saha? Fir'aun. Fir'auna soleh. Tapi istrinya soleh. Tetap Siti. Yang dihormati, yang dimuliakan. Siti Asia binti Muzahim. Yang ketiga. Siti Maryam binti Imran. Siti siapa? Siti Maryam binti Imran. Dan yang keempat, Siti Fatimatuz Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah Az-Zahra putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa? Yo, ulangi. 4 perempuan yang namanya sudah tertulis di surga. 1, Siti Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Siti Asia binti Muzahim. Bukan Aisyah, Asia. Ya. Yang ketiga, Siti Maryam binti Imran. Yang keempat, Siti Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda bertanya, kenapa 4 perempuan itu sudah tertulis namanya di surga? Ternyata 4 perempuan ini punya 3 ciri yang membuat doa perempuan diijabah oleh Allah Subhanahu. Keterangannya ada di Quran surat An-Nisa ayat 34. Surat apa? An-Nisa ayat 34. Di dalam ayat ini ada 3 ciri perempuan. Ada berapa? 3 ciri perempuan yang akan diijabah doanya. Dahsyat doanya. Berarti tidak semua perempuan. Hanya perempuan yang punya 3 ini. Artinya bunda sepulang dari sini kejar. Untuk jadi perempuan yang punya 3 ciri. Siap? Yang pertama. Ciri perempuan
yang doanya dahsyat, mustajab, cirinya adalah harus jadi perempuan yang solehah. Apa? Soleh. Soleh. Yang kedua, ciri perempuan itu harus jadi perempuan yang qanitah. Apa? Qanitah. Qanitah. Dan yang ketiga, harus jadi perempuan yang hafizah. Apa? Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Surat An-Nisa ayat berapa? 34. Ada berapa cirinya? 3. 1. Solehah. 2. Qanitah. 3. Hafizah. Apa maksudnya? 1. Solehah. Tulis. Sama dengan benar. Apa? Benar. Perempuan yang doanya dahsyat. Yang pertama adalah perempuan yang solehah, perempuan yang benar. Maksudnya apa? Benar menjalankan perintah Allah. Benar meninggalkan larangan Allah. Maksudnya perempuan yang bertakwa. Perempuan apa? Yang bertakwa. Benar. Sholatnya benar. Puasanya benar. Baca Qur'annya benar. Melangkah dalam hidupnya benar. Ini perempuan yang soleh. Doanya dahsyat. Diijabah oleh Allah. 2. Qanitah. Artinya sama dengan taat. Apa? Taat. Perempuan dalam 4 posisi diperintahkan taat dalam 4 posisinya. 1. Saat jadi hamba harus taat kepada siapa? Allah. Saat jadi anak harus taat kepada siapa? Ayah, orang tuanya. 3. Saat jadi istri taat kepada siapa? Suami. 4. Saat jadi ibu yang baik buat siapa? Anak. Bukan taat kalau sama anak, tapi ibu yang baik untuk anak. Maka mohon maaf. Ada yang bilang gini, saya udah doa, tapi Allah nggak ijabah. Mohon maaf. Bukan Allah tidak mengijabah, mungkin hubunganmu dengan Allah tidak baik selama ini. Sebaliknya, kenapa doa saya untuk suami? Kenapa ya suami saya kok belum berubah? Jangan kaget. Mungkin kita belum belajar jadi istri yang baik untuk suami. Begitu sebaliknya. Ketika bunda mendoakan anak, kenapa doa bunda seakan-akan belum diijabah oleh Allah untuk anak? Mohon maaf. Mungkin kita belum belajar jadi ibu yang baik untuk anak. Karena hanya doa ibu yang baik yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu. Maka sering Ahilman sampaikan, solehkan diri sebelum solehkan anak. Banyak di antara kita pengen punya anak yang soleh, tapi lupa jadi ibu yang soleh. Maka qanit, taat. Bunda taat sama Allah. Bunda taat sama suami. Punten, kitu-kitu oge. Bunda punya suami, kitu-kitu. Suami. Bunda tak akan mencium wanginya surga kalau bunda tidak taat kepada suami. Bunda mohon maaf, nggak dapat ridhonya Allah kalau bunda nggak dapat ridho suami. Bunda nggak jawab ke suami nu kumaha heula mulai gitu kan? Wajar nggak bunda nanya begitu? Wajar. Suami yang seperti apa mulai.
Maka dari situ ini pelajaran. Kalau suami ingin dimuliakan oleh istrinya, maka suami juga harus belajar jadi pribadi yang mulia dalam hidupnya. Betul nggak? Maka dalam ayat ini, di awal ayat langsung Allah sampaikan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi siapa? Perempuan. Dan yang menarik, kenapa setelah kalimat itu langsung Allah sampaikan fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Ternyata rumusnya, ini rumusnya. Laki-laki itu jadi pemimpin bukan diciptakan tapi dibentuk. Dibentuk sama siapa? Satu, sama dirinya sendiri. Dua, sama lingkungannya. Tiga, termasuk sama istrinya. Jadi suami kita akan seperti apa dirinya tergantung bunda juga. Kadang kita mah banyak menuntut tapi lupa menuntun. Mikir atau bunda. Kira-kira bunda begitu enggak? Sok, gak usah jauh-jauh, izin ya. Kadang suami, punten, ini lain curhat lain ya. Kadang suami suka kehilangan kehormatan dan kemuliaannya karena istrinya juga yang sering merendahkan. Contoh, lagi ngobrol sama anak, sama suami, sama kita. Anaknya nanya, "Ma, nanti aku SMP-nya di mana ya?" Bapaknya nanya, "Kamu mah bagusnya nak di pesantren aja ya. Kan kamu mah insya Allah ya bisa ya." Apa kata istrinya? "Cicing, bapak mau ngerti masalah itu." Coba. Suami lagi ngasih masukan. Kamu bagusnya masuk pesantren, tiba-tiba istrinya bicara. Cicing, anu ngarti kakak mah. Mama. Cicing. Ulang bang, cicing. Punten. Tanpa disadari, sikap bunda begitu menjatuhkan tidak? Suami itu jadi di kantor izin, dia punya bawahan. Di kantor dia punya rekan kerja, begitu dihormati. Sampai rumah kadang-kadang hilang kehormatannya. Gara-gara siapa? Anda. Ya suami teh kieu. Ya, anaknya nanya, "Pak, Ma, besok kan aku libur sekolah. Kita pergi kemana ya?" Bapaknya nggak jawab. "Udah di rumah aja lah ya. Bapak juga lagi nggak ada." Wah, cek bapak nate. Datang istrina. Datang istrina. Cek istri teh kieu. Tuh. Nya, Kak. Makanya nanti kamu ya harus cari suami yang kaya. Tuh lihat. Ini teh gara-gara bapak kamu miss. Ya Allah. Itu suami teh kieu. Sakit enggak? Punten ya. Yang punya hati bukan hanya perempuan. Tapi bunda kadang nggak sadar. Nggak sadar. Ketemu sama teman-temannya. Assalamualaikum. Ngobrol. Suami teh kan dampingin kita. Ya. Apa kabar? Gimana? Berapa sekarang anak? 2. Oh, Masya Allah. Ya kita teh, aku tuh bingung. Anak yang pertama mah alhamdulillah sekolah teh lancar, pinter mirip mamahnya. Aku teh lagi bingung sama yang kedua, ini asa lelet yang kedua mah. Kok kata temennya mancing biasa. Kok bisa? Tidak mirip bapak anak imam. Ya Allah.
hilang kemuliaan teh. Ada nggak yang begitu? Pemimpin itu bukan diciptakan, dibentuk. Dan menurut AA, yang membentuknya siapa? Lingkungan juga. Makanya izin ya bunda sayang. Nanti kalau anak nanya, coba posisikan suami sebagai teladan terbaik. Mah, aku nanti sekolah di mana? Ibu jawab, nanti ya, mama tanya dulu sama ayah. Sepertinya ayah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Wah, iya. Itu suami digituin, seneng apa enggak? Apa-apa tuh? Nanti ya. Coba kamu tanya sama ayah. Kayaknya ayah lebih ngerti deh daripada mama. Bunda pura-pura bodoh di depan anak karena ada ayahnya. Itu suami. Tuh kan. Dulu tuh yang ngajarin mama kamu teh ayah. Nah. Mulia tuh. Jadi ternyata pemimpin itu bukan diciptakan tapi apa? Dibentuk. Yang bentuk siapa? Ya bunda juga. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidham. Maka izin bunda saya. Suami itu pintu surga untuk pagi. Setuju? Kok agak mengkhawatirkan ini wajahnya. Suami itu pintu surga. Ridhonya Allah bagi istri tergantung ridhonya siapa? Suami. Makanya pesan untuk para suami. Begitu mulianya dirimu, pantaskan engkau akan jadi laki-laki yang mulia. Jangan juga sebaliknya. Suami merasa diri mulia kadang semena-mena karena dia merasa mulia. Kamu gak akan masuk surga. Salah gak? Begitu salah gak? Suami juga jangan semena-mena. Jangan karena engkau punya privilege, seakan-akan engkau bilang, kamu harus taat sama aku. Sorry. Taat pada bab apa? Betul nggak? Makanya istri boleh tidak taat kepada suami selama yang diperintahkan suami melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa yes gitu? Maka standarnya apa? Standarnya soleh dulu bundanya. Suami kudu soleh, istri kudu soleh. Betul nggak? Berarti penting jadi suami yang soleh, penting jadi istri yang soleh, penting jadi ayah yang soleh, penting jadi ibu yang soleh. Jangan sampai ketika engkau mendengar tentang ketaatan, seakan-akan engkau menggunakan itu sebagai sesuatu yang menyalahgunakan. Betul? Ini bahaya. Maka bunda sayang, agar doa perempuan itu dahsyat, 3 cirinya. 1 apa? Solehah, 2 qanitah, 3 hafizah. Maka nanti muncullah keterangan 3 perempuan yang doanya mustajab. 1, doa ibu untuk anaknya. 2, doa istri untuk suaminya. 3, doa anak perempuan untuk ayahnya. Tapi dengan syarat, kudu soleha, kudu qanitah, kudu hafizah. Soleha benar, qanitah taat, hafizah terjaga. Tulis terjaga. Maka perempuan harus terjaga. Karena yang bisa menjagamu adalah doa. Dan doa yang diijabah adalah doa perempuan yang terjaga. Kalau bunda udah solehah, udah qanitah, udah terjaga. Plus bunda terzolimi, makin mustajab doanya.
Makanya hati-hati kepada hati perempuan soleh yang terzolimi. Yo. Hati-hati dengan doa perempuan soleh yang terzolimi. Udah mah soleh, mustajab enggak? Mustajab ditambah terzolimi. Double kill ijabah. Berarti rumusnya kalau bunda disakiti dalam hidup, sibuklah menyolehkan diri agar setiap doanya perempuan yang solehah tadi, yang tersakiti tadi, jadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa sedih, jangan merasa terpuruk, jangan merasa terjatuh dengan rasa sakit yang pernah bunda miliki. Mungkin bunda disakiti dalam satu hal, tapi biasanya Allah akan bahagiakan bunda pada hal yang lain. Khadijah, kenapa namanya disebutkan di surga? Karena beliau solehah, qanitah, hafidhah. Betul? Sempurna. Dan beliau tetap solehah, tetap qanitah, tetap hafizah bersama dengan pasangan yang baik. Wajar. Betul gak? Tapi ujiannya dikit apa banyak? Jangan kira punya suami soleh gak ada ujian. Ada gak? Banyak. Khadijah itu sosok perempuan yang dikisahkan. Sosok perempuan pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sosok perempuan pertama yang berkorban untuk suaminya. Sosok perempuan pertama yang memberikan apapun untuk suami. Satu kali dikisahkan Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hiro. Sedang berdiam diri di Gua Hiro. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Membawa wahyu yang pertama. Iqra. 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 Baginda Muhammad sedang diam di gua. Gelap. Hitam. Gelap. Nggak kelihatan. Takut nggak kira-kira? Takut. Tiba-tiba ada suara. Atau bunda lagi di rumah sendirian. Malam-malam. Tiba-tiba ada yang manggil. Ece. 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 Kan pasti takut kan? Baginda juga sama. Lihat ke depan gak ada orang. Ke samping gak ada orang. Pas lihat ke atas ada makhluk putih besar. Yang datang siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Iqra, Iqra, Iqra. Kata Nabi, ma ana biqari. Aku gak bisa baca. Kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dibacakan oleh Jibril, hati Nabi bergetar, bulu kuduknya merinding, kakinya ketakutan. Nabi lari sekencang-kencangnya. Lari sampai rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum. Jawab atuh ceu cicing wae. Assalamualaikum. Dibuka pintu, yang buka siapa? Khadijah. Nabi lagi takut, buka pintu, ketemu Khadijah. Masya Allah. Ketika melihat wajah Khadijah, setengah ketakutan Nabi langsung hilang. Lihat wajah siapa? Khadijah. Ibu, begitu enggak? Suami di luar rumah ada masalah. Pulang ke rumah, lihat wajah bunda. Hilang masalah, tambah masalah. Khadijah buka, waalaikumsalam. Nabi takut. Khadijah tahu Nabi lagi ketakutan. Hebatnya Khadijah. Khadijah nggak nanya, Nabi kenapa? Masya Allah. Apa kata Khadijah? Ya Rasul, dipeluk. Dipeluk. Sambil dipeluk, dibisikin telinganya. Apa kata Khadijah? Ya Rasul,
Jangan takut. Ada aku di sampingmu. Kalau di luar sana ada yang menyakitimu, aku yang pertama mencintaimu. Kalau di luar sana ada yang menjatuhkanmu, aku yang pertama mengangkat dirimu. Jangan takut, ada aku di sampingmu. Dibisikin telinganya, apa kata Nabi? Jamiluni, jamiluni, jamiluni. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Ada dua maknanya. Satu, diselimuti pakai selimut. Nabi tidur. Makna yang kedua, diselimuti, dipeluk sama Khadijah sampai Nabi tertidur. Ini rumus parenting. Kalau suami lagi ada masalah, jangan ditanya. Tapi diapain? Tak gitu. Sama suami juga harus belajar. Kalau istri lagi marah, jangan didebat. Kalau suami lagi kesel, lagi marah, lagi sebel, jangan didebat, nggak akan selesai. Didengerin aja dulu. Beres, samperin dia, pegang tangannya. Sayang, udah selesai marahnya? Belum. Ya sudah, mau marah lagi? Sok dipersilahkan. Marah terus, tanya lagi. Udah selesai? Udah selesai beres, selesai, udah peluk. Maafin ayah ya, ayah salah. Selesai enggak? Apa susahnya bilang maaf? Sama, suami juga kalau lagi kesel, bunda jangan tambah ngeselin. Kalau suami lagi marah, bunda jangan tambah masalah. Kalau suami lagi kesel, lagi marah, udah gak usah ditanya, gak usah. Bunda liatin aja wajahnya. Udah beres, bunda bilang, ayah, udah marahnya? Udah? Ini. Bisa gak begitu? Pentingnya belajar. Iya apa iya? Khadijah soleh, punya suami yang soleh. Enak Khadijah mah, cek ibu-ibu teh. Dan suaminya soleh. Aya nu kadua, aku maha suami abi jauh dari Nabi Muhammad. Nges pasti eta mah. Itu kudu disebutkan. Sebaliknya, ada nggak istri yang suaminya tidak soleh, tapi istrinya soleh masuk surga? Ada? Ada. Namanya siapa? Asia. Siapa suaminya? Fir'aun. Maka izin bunda, surga neraka bukan tentang siapa pasanganmu, tapi surga neraka tentang hatimu yang tetap kuat jadi perempuan yang soleh, yang baik, yang taat, walaupun ujiannya berat. Contohnya siapa? Asia. Emang suami ibu Firaun? Enggak kan? Tapi kenapa sih menis susah untuk belajar jadi perempuan yang baik? Bunda teh soleh bukan untuk suami. Bunda taat bukan untuk suami. Bunda jadi terjaga bukan untuk suami. Tapi untuk siapa? Allah. Apakah Asia pernah marah punya suami seperti Firaun? Enggak. Ya Allah, aku teh kurang apa? Aku teh udah soleh. Tapi nah dikasih kayak Firaun. Apakah Asia begitu? Enggak. Apa doanya? Robbi najini baitan fil jannah. Sok catat. Doa untuk istri yang tersakiti oleh suami. Catat. Iya mah udah doa-doa paling kuat ya. Karena suaminya Firaun. Kan suami ibu kan Firaun kan. Ya mendekatilah tipis-tipis merenan. Sok tulis doanya. Doa untuk istri yang tersakiti. Robbi najini baitan fil jannah. Ulangi. Robbi najini
najjini baitan fil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, gantikanlah rasa sakitku dengan rumah terbaik di surgamu. Gak minta ganti suami, ente. Apa ketuker sama suami tetangga ya? Ente. Doanya Robbi najini baitan fil jannah. Ya Allah, gantikan untukku rasa sakitku dengan rumah di mana? Di surga. Berarti ini pesan. Jangan-jangan bunda teh diuji dengan suami yang menyakiti karena di situ bunda bisa masuk surga. Dan jangan kaget. Boleh jadi ujian bukan karena hanya punya suami yang tidak baik. Punya suami yang baik pun juga adalah apa? Ujian. Ustadz, saya mah gak ada suami. Gak ada. Saya mah gak ada suami. Gimana caranya? Biar doa saya mustajab? Bisa atau tidak? Belajar dari perempuan yang ketiga, Maryam binti Imran. Betul? Beliau single? Sendiri? Sendiri. Apa caranya agar kemudian namanya tertulis di surga? Ternyata Maryam binti Imran punya anak walaupun tanpa suami. Ingat ya, jangan disalahgunakan. Berarti Ustadz oke bisa punya anak kalau gak punya suami. Bukan. Dan Maryam perempuan yang beda. Khusus. Kenapa? Dua faktornya. Satu, perempuan yang bisa menjaga kesuciannya, kehormatannya. Dan yang kedua, Maryam itu perempuan yang kuat dengan setiap hinaan dalam hidup. Makanya izin jadi single parents, hati-hati ya. Kudu jaga diri. Biar stigma negatif itu gak datang ke kita. Kan suka ada bahasa. Lagi sendiri hati-hati tuh sama. Gitu kan? Hati-hati. Berarti jangan sampai stigma negatif terkait perempuan yang sendiri. Yang suka merusak hubungan rumah tangga orang. Yang suka ngambil pasangan orang. Ya? Iya kan? Bukan berarti bunda sendiri, mohon maaf ya. Mungkin bunda misal jadi janda, jangan kemudian posisi kita membuat kita lupa jaga diri kita. Sehingga stigma negatif tentang itu muncul terus sama kita. Kudu jadi single yang terhormat. Betul? Kudu jadi single yang menjaga kemuliaan. Kalaupun nanti bertemu lagi dengan seseorang, dipastikan orang itu adalah orang yang pandai memuliakan kita. Jangan karena bunda sendiri jadi free gitu. Bebas. Mau? Ayo. Justru bunda sendiri, setelah bunda punya luka yang kemarin, setelah sakit kemarin, bunda tidak mudah lagi menyerahkan hati kepada orang lain. Betul? Dan jangan juga ketika bertemu dengan laki-laki, dia sudah punya pasangan. Laki-laki. Jangan juga ketemu laki-laki, dia punya pasangan, kita lupa bahwa ada hati yang harus kita jaga. Selain hati kita yang harus kita jaga, betul? Makanya ini pesan ya, untuk semua perempuan, yang ketika engkau didekati oleh laki-laki yang sudah punya pasangan, jangan mudah langsung menerimanya. Bunda bilang sama dia, kalau engkau mau mengenali aku dan engkau punya pasangan, kenalkan aku dengan pasanganmu. Agar ke depan hidup kita lebih baik dan bersama dalam kebaikan. Jangan sampai datang yang baru, suruh ceraiin yang lama. Kesel. Jelas apa tidak? Berarti kalau mau mendekati laki-lakinya yang sudah punya pasangan, jangan dekati laki-lakinya, dekati pasangannya.
Contoh, Bunda mau sama AA misalnya. Misalnya, dah lagi pasti mikir atuh Bunda. Kan daripada nyontokin yang lain, nyontokin AA sorangan kan, aman. Bunda mau sama AA udah punya pasangan kan? Iya kan? Iya kan? Bunda daripada sibuk deketin AA, capek deketinlah pasangan AA. Mungkin dia akan lembut hatinya sehingga mengizinkan kalau AA memang butuh ada pasangan lagi. Misalnya, iya mah ku masih tengarti. Daripada AA nyontokan yang lain kan, mending AA sorangan. Paham? Belajar jadi perempuan yang terhormat walaupun sendirian. Tapi ada yang keempat, saya kan belum nikah dan nggak pernah gagal juga dan belum punya anak maka belajar yang keempat. Jadi perempuan seperti apa? Fatimah Az-Zahra. Jadi perempuan yang baik untuk ayah. Maka luar biasa dahsyatnya doa wanita, doa perempuan dengan syarat harus solehah, wanita hafizah. Di bukunya Ahilman, ini ada nih. Bunda sudah punya buku yang baru belum? Coba yang udah punya buku acung tangan. Baru sedikit. Ya Allah, ini ada buku judulnya Saat Hidup Terasa Berat. Di dalamnya ada doa-doa penguat hati. Doa-doa mustajab untuk perempuan. Ada di sini. Nanti Bunda bisa amalkan doanya. Bukunya ada di luar. Silakan nanti diambil. Bukunya gratis. Tinggal ganti uang cetaknya aja. Ya. Judulnya Saat Hidup Terasa Berat. Termasuk ada doa-doa. Kalau Bunda nanya, doa-doa apa saja agar perempuan lebih kuat? Nanti Bunda bisa lihat di buku ini. Di bab terakhir ada doa-doa penguat hati. Rahasia agar keluar dari kesulitan hidup. Bukunya terbatas karena hanya dijual di acara menata hati biasanya. Tapi untuk hari ini karena ini di As-Sakinah, silahkan nanti boleh diambil di luar, tanya berapa. Karena hasil buku ini akan digunakan untuk pesantren dan majelis yang AA bina semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita jadi perempuan yang hebat semuanya. Amin ya Rabbal Alam. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan, kita berdoa. Tapi sebelum itu, ada satu amalan yang akan membuat doa kita lebih diijabah. Amalannya adalah infak dan sedekah. Mudah-mudahan yang berinfak Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang berinfak Allah kabulkan doa-doanya. Yang berinfak Allah angkat derajatnya. Yang berinfak semua Allah ganti dengan pahala terbaiknya. Bunda biasakan ya, kalau mau infak jangan langsung di hati sebut dulu hajat kita apa. Jadi kalau Bunda punya keinginan, Bunda sebutin di hati terbersit apa, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan hanya sedang ngasih, tapi biar ada niat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tenang infaknya. Dan kabar baiknya Bunda izin infak hari ini semuanya akan digunakan untuk pembayaran sewa ruko Majelis As-Sakinah yang selama ini digunakan untuk kelas tahsin setiap hari. Jadi insya Allah setiap yang Bunda berikan akan jadi tempat belajar Al-Quran yang pahalanya akan sampai kepada Bunda semua. Amin ya Rabbal Alam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lebih keras.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, lagi ya Nabi salam. Salam, salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bunda, teteh sayang, alhamdulillah pagi ini kita belajar tentang dahsyatnya doa perempuan. Perempuan itu disebut dengan mar'ah, diambil dari makna muru'ah dan mir'ah. Muru'ah maknanya keindahan dan kehormatan, mir'ah artinya cermin. Perempuan itu perasa yang sangat hebat, perasa yang sangat kuat. Maka perempuan harus punya ilmu agar setiap ilmunya menjadikan dia solehah, wanita, dan hafizah. Karena dalam setiap kesempatannya perempuan itu mulia. Saat jadi hamba mulia, saat jadi anak mulia, saat jadi istri mulia, saat jadi ibu mulia. Ustadz, gimana agar kita jadi hamba yang baik? Gimana jadi anak perempuan yang baik? Gimana jadi istri yang baik? Gimana jadi ibu yang baik? Insya Allah kita akan bahas di kajian yang baik selanjutnya. Insya Allah.